Mana itu anu. Tunggu. Ikuti pertanyaan pemandunya tadi Kak yang Bapak tampilkan. Ada itu di mana? Ada, iya, ada di di PMMK. Sudah downloadin, bagaimana kalau dikasih masuk, Kek? Kita main yuk, Kek. Update kalau foto. Yang ini pertanyaan dari Bapak, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Ada anunya, ada apa? Ada ini Ada apanya, Bu? namanya, ada anunya, ada materinya di PMM itu. Mana kah itu? Ada di LMS. Iya, ada di LMS. Kenapa nada suaranya di sini, Ibu Nasmi? Di sebelah, karena di sebelah. Ini kuan di ku bagi kuan. Dilihat nih, lihat itu. Ada deh. Belum. Dilihat nih. Dilihat. Nih, ini apa ya? Mana itu sekali? Itu Dermawan. Dilihat nih. Ini minta dilihat nih, Mak. Dilihat nih, Bu. Kenapa di sini semua suaranya muncul? Iya, Karena di betul. sebelah tidak namatikan nih anunya. Tidak namatikan nih mikrofonnya tuh. Jadi saya tidak keluar di garis sebelah. Oh, Hmm, macam Satu aja bisa nyambung. mau guru sekolah dasar minggu depan iya akan ajak muridnya materi tentang cara kerja salah satu sistem manusia yaitu sistem saya masuk di suaranya. DE. Iya, pagi. Iya, masuk. Di sini juga. Suaranya Ibu Nasmiati jelas kedengaran. Nah, ini nih yang nanti kita analisis. Keluar masih kapan dulu dari sebelah deh? Nanti kita lihat. Karena terganggu di bagaimana Bu Bulan? Iya, memang Hujan cara keluar nabung. dari sebelah. Iya, sakit telinga enggak ditahu yang mau di. Iya, Bu. Ada suara tak juga di... Tuh. Tabe, Bu Afri. Ada suara tak di roomku. Bisa dimatikan kalau yang di sini, Kodong. Masuki di sebelah. Suara tak. Atau tidak kita yang keluar dari sebelah mesti masuk Enggak. lagi. Dan matikannya di sini. Di mute. Ya. Ya itu enggak ada. Ya, enggak ada, Mi. Aman, Mi. Lucu sedih Oke. ini.
Bagaimana cara guru? Aman nih toh? Aman. Ya, Amin. Ya. Pak Darmawan adalah guru. Inikah yang disuruhkan? Iya, ini nih. Pak Dermawan adalah seorang guru SD. Di depan ia akan mengajar. Mana kaitannya? Yang pertanyaan. ada tuh videonya juga. Iya, sudah Pertanyaannya itu satu. Apa empat itu kebutuhan belajar pertanyaannya murid tadi. yang berusaha Iya. dipenuhi oleh guru? Yang kedua, bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Yang ketiga, strategi pembelajaran berdiferensiasi apa yang digunakan? Di mana dilihat itu? Di Rukol. Ada di Ruang kolaborasi. iya, ada tuh. Tunggu dulu mana ini? Apa itu namanya Nuta? Grup tak ini yang rukul kemarin kelupanya apa itu? SD. Grup yang berempat ke SD. SD. Yang 4 SD. Mana itu? SD, kodong sakit SD. ini. SD. Mana SD. kok SD? Banyak. Kenapa nanti aku enak ke? Oke, kopi gitu. Tinggi dulu buahnya. Sudah nih. Kenapa? Ada itu? Oh iya ada nih. Iya, aku kirim di sini mi Pak anu mah. Dokumen. Ya bedeng kirim. Lupa kok udah masuk saya. Dua. Mana apa sih ini HP ya? Laptop pakai. Pertanyaannya. Oh, organ tubuh. Iya, Cara kerja tentang salah satu organ tubuh. Bu Sukma. Suaranya lagi panas. Suaranya Bu Nasmiati itu. Astaga. Ya, ini cocok Mina kirimi Ibu Jannah. Dari skenario pembelajaran dari kebutuhan. Iya, di Google Meet. Jadi nanti kami berbagi deh. Oh ini nih. Siapa? Cuma Ini itu Mina bilang nggak bisa kan dilihat kalau di laptop, di HP. Jadi itu pakai. itu yang kita kirim kasus Bentar di. Nggak situasi. lama. Itu yang kita mau itu contohnya atau itu yang bakal Selesai. kita Alhamdulillah setelah sekian lama dipikirkan. Sudah. Deh di sini suaranya lagi Bu Nasmi. Aduh. Anda bersama rekan. Iya, bawa kan Mina. Aduh. Bisa diputar kiri dulu kapan videonya baru ditonton. siapa Jangan. tadi yang Iya, anu bukan satu. screenshot di soalnya. Sekarang screenshot tadi soalnya itu yang dikirim Bapak. Ini ya. Apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Semua kasus itu yang kita kirim. Ini Mi juga satu Ji, satu Ji itu khusus. belum masuk saya. Hah? SDJ kayaknya itu deh. Anak TK saja Nah, saya sesuai lihat. sesuai Jadi pilih satu mau. Berarti Joseph yang tadi. SD saja deh. Iya. Iya. Jangan Belum masuk di room. Nah, itu di terminal. Oh ini ada. ada deh. Ada rumah dulu seorang itu. Dermawan. Ini penjantungnya. Tonton videonya. Belum nonton video. Tunggu dulu lah. Sudah saya
Saya belum. Berarti yang kirim mana? Ibu Nurjana. Siapa yang kirim? Ini kayaknya SD. SD. Kirim apa yang salah? Dengar suaranya. Kedengaran. Salam dan bahagia Kedengaran, Ci. Ibu Bapak guru hebat dan praktisi didikan. Dimanapun Anda berada, kali ini Ibu Bapak akan melihat contoh situasi pembelajaran di sebuah kelas tingkat sekolah dasar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Organ tubuh manusia. Minggu ini, Pak Kasim ingin mengajar sebuah materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. 1. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Kedua, murid dapat membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait murid-murid saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami, membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel, dan lain sebagainya. Mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Saya, Pak. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Silakan kalian. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan,
Saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Sekarang silakan membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri. Selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan, Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Agdas! Senang, Pak. Arjuna! Senang, Pak. Dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Ibu dan Bapak guru hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi di jenjang sekolah dasar. Tetap semangat Ibu dan Bapak guru hebat, salam dan bahagia. Bu Jana, kita kirim coba di itu pertanyaannya yang harus kita Ada video itu Pak grup Kasim, SD. sementara yang kirim Ibu Dwi itu anunya Pak Darmawan. tapi Kirim sama di sih, anu. Yang pertanyaan yang Sama, mana? persis ya. Pertanyaan pemandu. Iya, iya yang pertanyaan pemandu. Oh, tunggu Tapi kita kirim di bisa anu. Ada Mana jawab lagi ya di nanti. grup? itu di grup Iya. aku kirim tadi. Saya pas sekinja ini yang persis susah. Aduh, sakit tadi kayak Kek. Itu di kolom 3 aja, tapi pertanyaan pertama itu 2 pertanyaan, jadi cukup 4. Anda bergabung dengan panggilan ini kapan dia? Yang satu ini dia. Udah sibuk nih Bu Nasmi. Belum bisa bergabung dia anunya Ini dia. di break room-nya. Oh, ini for Oke, ada yang masuk. Tanya pemandu. Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? saya. Biasa kalau sudah keluar Sama. anu lupa lagi. Kebutuhan Yang apa kebutuhan murid? Dia kalau disuruh. Ya, minta gabung.
Mana nih sebenarnya ini? Ini dia. Ini kan bor 1. Nyala Kak. Hah? 3. Barcelona. Bagusan na kasi na. Apa kebutuhan belajarnya di situ, Dik? Kalau saya baca di poin 10 di situ, untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, ia menugaskan mereka untuk menjelaskan alur pencernaan dalam sebuah diagram alur sederhana. Iya, di sini bor 1. Bor 3, Kak. Mungkin Aduh, masih itu Ibu, kebutuhan dasar Atau 1. yang di modul 1.4 kah? Masih itu, Dik, yang dipakai. Itu kebutuhan belajar. Ada 3, ada kesiapan belajar, minat dan sama profil. profil. Iya, minat dan Iya. Minat profil kayaknya belajar. ini. 3. Apa yang pertama? Betul. Atau masih Cara belajar belajar, itu. minat murid, profil belajar murid. Kalau kesiapan belajar, murid yang sudah mampu, yang masih berkembang, kemudian yang masih mengalami kesulitan. Kalau berarti di sini semua itu. minat, Pengetahuan sebelumnya, topik kesiapan. yang menarik. Menggunakan berbagai media dan sumber belajar. Contohnya video gambar, artikel, lagu, dan permainan. Benar pembelajaran yang telah apakah permainan kebutuhan murid Tadi minat yaitu materinya tuh kesiapan ada yang belajar, poster, ada buku, ada minat, ada semua, ada Dede, astaga, Ibu nggak Nasni. bisa Ki, Berarti Saya yang nggak belakang bisa dulu, Ki ya, Dok. Nasni. kalau saya menurutku 2 kayaknya, 2, Dik. Kalau 2 minat. kebutuhan belajarnya. Minat dengan yang pertama Kalau itu saya kesiapan belajar. Kesiapan belajar. kalau saya Kalau Iya. profil belajar ada visual, auditory, sama kinestetik. Tunggu dulu ke sebelah Iya. Ibu Apa tadi? Tunggu dulu, saya baca Iya, dulu. iya. Adanya tidak ada di sini dibaca, yang iya harus dibaca juga Nasni, pada umum kesiapan masuk ke belajar. suara tadi tumpuk dong. Begitu dong. Di awal Nasni. pembelajaran pada ruang Tapi penjelasan tapi keputusan di sini juga ada saya baca tuh bagi peserta Nih, didik yang kurang, bagi kelompok ya. dia diberikan Mulai bekerja, video, ditunjukkan video melalui handphone. penugasan Berarti masuk juga itu yang terakhir. Masuk di situ. untuk kesiapan memasukkan belajar itu tuh. Kesiapan belajar itu, Dek. Iya. setelah Karena di sini itu tuh Kesiapan belajar toh materi yang lebih kompleks, mendalam, menantang. Contoh, mereka dapat mengerjakan proyek penelitian mandiri, mengikuti kelas lanjutan, atau menjadi tutor sebaya. Kemudian, mereka yang menggunakan manipulator memperan. Pemahaman sebelumnya memang bisa sesuai dengan belajarnya cocok itu 2. pemahamannya. Kalau menurut saya, Dek, dari wajib. pemahamannya ketika Kalau Ibu Nurjana, awal Ibu pembelajaran. Siti, Bu Nur Tapi Hikmah, masuk dan itu Bu kalau Dwi kasih kah lewat apakah HP? suara saya kedengaran? Juga di profil belajar. Dengaran Pak. Tunggu dulu, bicara Pak mohon izin. Jadi apakah sudah dapat tangkap poinnya dari apa yang akan dilakukan? Yang situasi SD, Pak. Oke. Jadi nanti Ibu Nurjana bercerita, Ibu Sri Bulan bercerita, Ibu Nur bercerita, Ibu Dwi bercerita apa yang dialami di sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi itu. Ya. Nah, silakan diangkat 1 sebagai perwakilan dari kelompok. Strategi apa yang sudah diimplementasikan di dalam? Seperti itu ya. Oh, begitu, Pak. Saya pikir itu yang di dalam di LMS, Pak, yang diidentifikasi di dalamnya tadi. Nah, boleh dimulai dari identifikasi dulu dari secara umum, kemudian masuk pada spesifik. Ya. Apakah suara saya kedengaran? Ya. Berarti begini maksudnya, Pak, masing-masing kita
per orang itu mengungkapkan suatu kasus yang pernah kita alami di sekolah, misalnya tentang pembelajaran berdiferensiasi. Nanti ini kita pilih, lalu kita angkat sebagai materi diskusi. Apa betul seperti itu, Pak? Iya. Betul sekali. Nanti ditentukan satu untuk jadi representasi dari kelompok ibu-ibu. Makanya ini perjenjang ya. Oke, kita nanti dengar dari SMA, tingkat SMP, tingkat SD. Seperti itu ya. Oke, terima kasih, lanjutkan. Makasih banyak Pak pencerahannya. Hampir itu tadi itu yang Pak Anu ya Pak. Siapa itu ya sibuk Dermawan. dipelajari. Pak Dermawan, iya Pak Kira Dermawan. saya jadi Iya. analisis deh. Oh, Apa bisa diceritakan? siapa dulu? Kita mungkin bisa, Bu Nurjana, pembelajaran berdiferensiasi yang pernah kita lakukan di sekolah dengan tahapan-tahapannya. Saya ingat-ingat dulu. Dulu saya juga baru ingat-ingat. Waktu itu saya pernah belajar matematika. Ya. Tapi saya tidak tahu itu sesuai mungkin dengan diferensiasi karena sebelumnya kan tidak ditopi juga bagaimana. Cuma pernah coba-coba saya bagi kelompok yang kelompok pertama yang saya anggap sudah mahir Jigsaw Jigsaw. itu LKS-nya bukan jigsaw, aku bagi sesuai tingkat kemampuannya yang kelompok pertama beda-beda ya anunya soalnya LKPD-nya. Masuk itu di kesiapan belajar kalau begitu Bu Nurjana. Iya di bisa iya karena sesuai anunya tuh pemahaman konsep awalnya. Kalau kelompok satu yang kuanggap kayak itu pintar-pintar langsung sudah jadi dia kemudian yang masih berkembang, yang masih mengalami kesulitan. Iya, langsung nak kerja tidak ada contohnya. Iya. Langsung soal kemudian yang di tengah-tengahnya ada dulu anunya. Penjelasan. Iya, contohnya. Kemudian yang kelompok ketiga yang yang belum paham, ada lagi materinya di situ sama contohnya, baru soalnya bimbingan dan dukungan tambahan. Mereka dapat kelas kalau tambahan, bimbingan individu. Masuk itu. Iya, kalau saya itu yang seperti ini. Kesiapan belajar. Masih belajar tematik kan? Belum ini yang per mapel. Jadi kalau saya itu hari tema berapa itu kalau tidak salah globalisasi kayak itu dengan muatan pelajaran itu IPA dengan itu hari bahasa Indonesia. Jadi kalau saya itu begitu juga. Kalau saya tidak membagi kelompok sesuai dengan tim ahli, jadi saya tidak bagi seperti itu. Justru saya kolaborasikan semua tingkatan dalam satu kelompok. Kan itu yang dulu sempat didapat materinya untuk tidak memisah-misahkan. Toh saya tidak tahu apakah ini sudah diferensiasi atau tidak. Jadi pada saat jadi setiap siswa itu ceritanya memiliki perannya masing-masing. Kan ini satu kelompok tuh. Misalnya yang kurang mampu kan ini materinya itu tentang cara mengalirkan listrik sampai ke rumah. Jadi saya siapkan dulu media seperti video, kemudian saya perlihatkan kepada anak-anak itu bagaimana langkah-langkahnya itu sehingga kita bisa menikmati listrik. Lalu saya buatkan kartu itu berisi langkah-langkah cara mengubah listrik hingga sampai ke rumah dalam bentuk kartu, kemudian saya acak. Nah, saya suruh anak-anakku bilang yang bisa, maksudnya seperti ini, suruh anak-anakku, misalnya yang kurang bisa membaca dia kolaborasi toh, bilang yang mana ini susunan pertama, nah, itu yang menempel itu yang kurang, yang tidak terlalu lancar membaca, toh seperti itu. Jadi semua dalam satu kelompok itu punya tugasnya masing-masing. Yang pintar itu dia mengarahkan. Kemudian yang kurang, maksudnya bukan bodoh, tapi kurang pintar itu dia yang bertugas menempelkan, menyusun itu urutan yang benar di depan. Berarti masuk di kesiapan belajar dengan profil belajar murid. Belajar deh. Kemudian yang sedang itu maksudnya kategori sedang itu dia yang presentasi di depan kan ceritanya kalau sudah ditempe dia lagi salah satu teman kelompoknya presentasi di depan. Apakah itu?
Diferensiasi lebih itu, Dik. masuk ke lebih masuk ke kesiapan belajar, tetapi karena pakai kita di gambar-gambar, apakah video atau apa, makanya masuk di profil belajar murid. Video saya pakai. Minat bisa aja mungkin, Dik. Minat bisa juga karena kan maksudnya saya sudah ada audio visualnya, ada visualnya, ada audit, ada juga yang untuk presentasi kan Kalau pasti profil itu kalau visual, auditory sama kinestetik masuk di profil. masuk di profil dia. Iya, Kalau kalau minat minat misalnya dia contoh produk nah bikin sesuai minatnya atau membuat produknya. memilih materi sesuai minat. Iya. Oh, berarti dia enggak masuk itu karena saya masuk sudah di siapkan. kesiapan belajar dengan profil. Oh iya. Enggak masuk di minat. Enggak masuk di minat. Saya ya apa nih? Iya, makin pasti. Maksudnya pengawas itu selalu bilang. Iya, kini. Iya, pengawas selalu bilang namanya saya diferensiasi itu dari dulu kita. Ibu Dwi tahu, dengarkan lagi Ibu Dwi. Iya. Kalau saya tulis apa itu pelajaran kelas 4 materi kerjaan kalau tidak salah itu IPS kalau tidak salah. Pasti ini IPS pakai gambar toh. Saya sediakan media toh. Baru sebelumnya dibagi kelompok, tapi baginya sesuai itu tadi kinestetik, audio, visual. Tapi sebelumnya itu profil belajar murid. Sebelumnya itu saya bagikan satu lembar bacaan untuk dibaca semua. Iya. Setelah itu seperti hampir seperti tadi yang video bertanya sampai seberapa pemahamannya ini siswa tentang materi yang sudah dibaca. Setelah itu saya memberikan tugas sesuai dengan yang terbagi 3. Ada yang mengarang, ada yang menggambar, dan ada yang menempel. Begitu. Berarti masuk apa itu ya? Satu itu profil belajar murid. Karena kalau kesiapan belajar dibagi kelompok sesuai dengan kesiapannya. Kalau saya juga begitu, jadi bagian ketiga karena pembagian kelompok itu kalau mengajar Kak, contoh mengajar Kak waktu itu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Timur, tetap kubagi kelompoknya dengan mereka memperhatikan peta di depan seperti itu, kemudian mereka mempresentasikan. Jadi saya masuk di sini jadi profil belajar murid. Paling kompleks itu kalau kita ada tadi kesiapan belajarnya dengan belajar murid. Kalau Ibu Nur Hikmah, kalau Ibu Nur Jannah sama. Jadi kita angkat yang mana gitu? Kalau minat berarti diserahkan ke siswanya, bilang terserah siswanya mau pilih apa anunya. Iya, contoh kalau minat masuk contoh murid tertarik dengan olahraga, maka jika kita mengajarkan matematika mungkin seperti itu kita menggunakan statistika olahraga seperti itu. Olahraga, iya. Misalnya rata-rata tadi masuk di kesiapan belajar dengan profil belajar. Menggambar. Coba jawab pertanyaan berdasarkan kasusnya Bu Hikmah. Pertanyaan pertama, apa kebutuhan belajar murid yang bisa dipenuhi? Berarti kesiapan belajar dengan profil belajar murid. Ya. Tidak menulis Kak ini nah? Ya sana menulis Kak ini nah? Ya tulis nih. Tidak tunggu dulu baru sampai dari sekolah. Mana pertanyaannya? Itu di grup ini. Oke, pertanyaannya. Punyanya Bu Nur Hikmah paling kita ambil. 2 di situ yang masuk. Kesiapan murid. Tingkat kesiapan belajar. Kesiapan belajar. Dengan profil belajar. Sebenarnya masuk jika itu juga minat. Pakai apa kita adik Bu Hikmah? Kalau saya tuh video dulu. Video, kemudian ada profil.
Ada Tugas kartu juga saya bagikan. Masuk sih sebenarnya ini minat kalau di minat ada juga di situ menggunakan media dan sumber belajarnya ada video, berarti masuk semua. Jadi Iya. Kan anu juga sebelumnya kan ada juga teks dulu dia baca, ada jadi dulu teks dia baca. Toh, kemudian itu saya berikan setelah dia baca teks, ada kan pertanyaan pemantik dulu yang saya berikan. pemantik. Nah, untuk mengasah sejauh mana kemampuan Iya. anak-anak paham dari teks yang ada jadi sudah dia sini. baca. Ada di Tapi minat murid menggunakan video, gambar, artikel, lagu dan permainan untuk membuat pembelajaran lebih menarik. Masuk ide? Masuk, berarti masuk tiga-tiganya. Kesiapan belajar, minat murid, masuk semua. Lanjut. Ada berapa pertanyaan kedua? bagaimana cara guru tersebut menentukan kemampuan belajar? Bagaimana guru tersebut menentukan kebutuhan belajar? Bagaimana cara? Apakah melalui tes atau apa? Kalau saya dulu ku kasih ke pretest sebelum ku bagi kelompok. Kalau saya itu maksudnya kan saya sudah di tengah-tengah pembelajaran tuh, jadi saya sudah bisa baca karakteristik siswa sejauh mana kemampuannya dia. Jadi saya sudah tahu dia bilang, oh ini siswa aku kurang paham dia kalau kurang bagus membacanya, misalnya seperti itu, ini sudah bisa identifikasi. Pengamatan untuk apa nih pengamatan? Iya, pengamatan perilaku siswa. Pemetaan, apakah sudah pemetaan? Observasi itu karena sudah pakai observasi, kalau yang belum observasi itu. Kalau sudah kan biasa begitu, pengamatan kayaknya lebih cocok di pemetaan atau pemetaan, bolehlah pemetaan. Maksud di mana pengamatan atau pemetaan? Melalui pengamatan kita bisa petakan seperti itu. Kalau saya kan kita amati dulu. Iya, berarti pengamatan dulu baru kemudian ya pemetaan. Tes. Nah, kalau kita sudah amati, nah, kita sudah bisa petakan, oh siswa ini yang kurang, siswa ini yang sedang-sedang, dan siswa kemudian yang asesmennya dites. apa itu? Iya. Baru sudah itu pemetaan. Asesmennya pasti ada tesnya. Diagnostik atau asesmen diagnostik kognitif. Selalu kan begitu, ada asesmen diagnostik yang kita jadi harus apa di situ tesnya? Tes mau langsung? Tulis di situ asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik saja. Atau Ya, pretest. kan biasa kalau asesmen diagnostik itu dia bersifat umum tuh. Sampai sekarang ini masih kupikir saya post tesku bagaimana nih hasilnya. Bisa lalu kita semua. Aksinya satu aja saya pusing. Nah, kalau itu asesmen apa yang kita lakukan? Komunikasi atau langsung masuk di materi ya? Iya. Materi. Menyiapkan materi sesuai dengan kebutuhan murid. Iya, kebutuhan iya. Kalau kurang membacanya ya. Bisa mungkin komunikasi dengan murid untuk mengetahui kebutuhan belajar. Pelan-pelan saya kena kodong. Kan kalau itu kan masuk itu asesmen non diagnostik deh kalau yang pakai wawancara. Begitu. Iya, tapi dia non kognitif. Non kognitif. Diagnostik non kognitif. Berarti kasih lagi diagnostik non kognitif. Iya, di sini kan bisa komunikasi dulu tuh untuk mengetahui kebutuhan belajar murid. Iya. Baru ingat ya, selalu kolaborasi dengan orang tua. Cara menentukan. Diferensiasi apa di situ? Iya, bukan cuman orang tua, guru sebelumnya juga kita bisa jadikan narasumber. Apa di sini?
Kita yang saya bilang tadi, kita bisa kolaborasi dengan guru sebelumnya di kelas sebelumnya. Kan saya guru pelajaran juga, guru sebelumnya, guru ya, mapelka guru juga. sebelumnya. Tapi tetap ada di kolaborasi dengan orang tua kapan, Di? Ya, kolaborasi dengan Orang tua dan Oke. Setelah itu apa pertanyaannya? Begini Mas itu apa? mungkin. Masih banyak? Itu mungkin iya. Iya. Kan Tiga, masuk di pemantik bagaimana selanjutnya. cara guru Strategi. Bagaimana cara guru Strategi. tersebut Ada menentukan apa yang distraksi? Sama Ya, itu tiga yang dulu. kebutuhan. menentukan kebutuhan belajar muridnya? Strategi pembelajaran. Kan sudah yang 2 toh, Kira bagaimana nomor cara 2 guru? itu tadi yang Iya, nomor 2 itu bagaimana Assessment cara. Nomor 2. Nah, Nomor yang 2 ketiga iya, itu nomor 2 strategi tadi. pembelajaran Ketiga. Yang berdiferensiasi. ketiga, dia masuk apa? Apakah diferensiasi konten, proses, atau Strategi produk? pembelajaran. Nomor 3. Iya, nomor 3 itu apakah dia masuk diferensiasi Konten, konten, proses, atau ke produk? Kalau Iya. saya mungkin menurut saya kalau konten sudah jelas pasti ada. Iya, karena ada video. Proses juga pasti ada proses. Ada Produk itu kan produk Hasilnya ini ada hasil yang berbeda Iya. sesuai dengan dan juga tidak produk itu kan misalnya kalau kita kan setiap mengajar itu biasanya memberikan kalau dia bukan dalam bentuk kelompok mandiri itu kan kayak lembar evaluasi. iya. Lembar evaluasi itu ya biasa diisi di situ bisa jadi produk kah? Bisa deh. Iya. Jadi kan produk tidak mesti menciptakan sesuatu kalau kita sudah bisa Iya, betul. mempresentasikan. ya produk itu kan bisa dalam bentuk presentasi juga bisa. Iya, Iya, toh? nah itu kalau kelompok iya betul. Kalau kelompok ya naik di Jadi, atas mewakili Deden apa yang kertas? anak pengarah ini ke ibu kepala sekolah tena kertas naik. Baru datang dari sekolah kok dong. Baru ada tamu Saya juga tadi. Ada pengawas. guru-guru mah. saya belum ini pergi absen online, ada keluarga aku meninggal. Iya. Ke sekolah. Oke, berarti Sudah yang absen ketiga masuk. apa dipakai di sini? Diferensiasi produk. Pro yang pertama ya Konten dulu apa kontennya? konten ada, konten ada, proses ada. Apakah pembelajaran ini Bu Hikmah tadi? Iya. Ini yang ini cara menyalurkan listrik ke rumah warga, ke rumah kita itu ada itu prakteknya. Kan berarti kalau diferensiasi konten harus ada misalnya buku, ada yang poster. Kalau video kebiasaan itu video tuh. Ada video. Kalau saya tuh ada materinya dulu di awal kayak bacaan toh. Kalau di proses toh ada pilihan aktivitas belajarnya. Iya. Guru memberikan murid pilihan untuk memilih aktivitas belajar yang dilakukan. Salah satunya dengan jenis aktivitas seperti membaca, menulis, menggambar, bermain peran, dan diskusi. Kalau dia diskusi di sini otomatis sebentar bisa menghasilkan produk, bisa itu diferensiasi produk di presentasinya. Kalau ada diskusinya toh, ini diferensiasi produk. Mesti dia berdiskusi dulu karena kan karena dibagi kelompok ibu itu biasa. Iya, sebagai kelompok. Jadi kalau konten produk itu. Kalau konten di sini masuk video, ada bacaan, ada video. Iya. Seperti buku teks. Oh, masuk semua jadi ini. Masuk semua di konten. Karena kita pakai video toh. Oke. Proses. Sama produk. Apa produknya yang menghasilkan? Itu hasil diskusinya. Presentasi toh. Presentasinya hasil tugasnya nih. Tapi sebenarnya tapi berbeda-beda Kak. Kalau produk itu pasti sesuai dengan minatnya.
Oh, diferensiasi produk. Bagaimana terakhirnya biasa Bu Hikmah anunya? Kalau produk kan ada 3 di situ, murid dipilih untuk memilih produk belajar mereka. Guru dapat memberikan murid pilihan dan memilih produk belajar yang ingin mereka hasilkan. Kalau yang kedua, memberikan murid fleksibilitas dalam cara mempresentasikan hasil belajar. Oh, ya kayak Kemudian yang ketiga menilai produk. Ya, bila kayak itu yang tadi yang kedua dibaca. Apa itu? Biasa itu anak-anak yang kuliah ya kayak di YouTube kah toh? Sesuai mempresentasikan minatnya hasil ada. belajar. Jadi kalau misalnya semua presentasi, di mana diferensiasi produknya? Kan Di begini presentasi. maksudnya. Hasil anunya, hasil diskusinya. Iya. Maksudnya murid mempresentasikan hasil belajar mereka, baik itu secara lisan, tertulis, ataupun visual. Iya. Oh, berarti mungkin ada yang presentasi lewat ada gambarnya, ada yang ada cuma gambar, tulis. ada berbicara, ada kayak bikin kanva. Kayak itu. Ya boleh, seperti itu. Mungkin kita bisa sedikit desain sedikit menurut pembelajaran. Berarti harus dulu ini kita Ibu Hikmah tulis dulu kasusnya. Terus Apa dulu kasus anunya? Apanya? Apanya? Kalau saya tuh enggak terlalu ini kalau K13, lebih ke kompetensi dasar karena enggak pernah Pak saya mengajar pakai ini yang kurikulum baru. Saya juga masih ke-13. Ngaji juga masih ke-13. Kalau kelas 6 itu masih ke-13 kalau saya. Belum bisa. Enggak. Nanti tahun ajaran baru kita apalagi judulnya anunya ini EKD-nya Nuta. Materi apa? Saya buka dulu, ku cari dulu anunya. Diferensiasi konten. Pertanyaan nomor 4. Penilaiannya. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Iya, bagaimana penilaian waktu itu? Kalau saya penilaian formatif ada 8. Ada tiket keluar, tiket masuk. Berbagi 30 detik. Itu ada di situ. Berarti aman itu. Ku cari dulu materinya. Apa dulu materi Itu ku cari dulu di berkasku. Di fileku. Jadi nanti di PPT-nya ditulis dulu anunya skenario kasusnya tuh Ibu Hikmah. Baru setelah itu pertanyaan nih yang 1 sampai 4. Iya, tapi dikasih kapan dulu di situ contoh apa tadi? Kayak apa tadi yang Pak Anu yang Pak siapa lagi? Dermawan. Iya, di situ dia pasti kasih dulu topiknya, baru kita kasih masuk tujuan pembelajaran tak, baru kebutuhan belajar. Ya Kak Gigiri. Nah. Ayah. Materinya apa Bu Hikmah? Tunggu dulu ini sebentar ku cari anuku. Itu mau garis besarnya tadi apa garis besarnya tadi? Materinya itu tentang proses menyalurkan listrik ke rumah gitu. Jadi itu proses penyaluran listrik. Jadi dijelaskan bagaimana dari mana asalnya listrik. Kan ada pertanyaan pemantik apakah kelas 6 ini, Dik? Iya, kelas 6.
Kan ada pertanyaan pemantiknya bilang, kita punya lampu di rumah seperti itu, pertanyaan pertamanya yang mengundang. Nah, dari pertanyaan itulah bertanya lagi, kita tahu asalnya lampu itu bagaimana cara lampu menyala, dicolok Bu Guru pakai listrik. Nah, kita tahu listrik itu dari mana. Nah, di situ saya bagikan dulu materinya secara singkat. Setelah anak-anak berdiskusi, baru kutampilkan lagi video. Konten itu. Mana Dik? Berarti bisa di situ tujuan pembelajaran tak murid dapat menjelaskan. Pasti ada tujuan pembelajarannya toh? Ada. Pasti di sini. Iya. Ada di Media MRD-nya. berarti menjelaskan sumber energi listrik boleh, fungsi-fungsinya, fungsi komponennya. Menjelaskan prosesnya itu listrik sampai di rumah. Toh? Sampai di rumah. Ada kukirim di grup. Lihat Kidi, ada kukirim di grup. Sakinah kepala aku. Saya juga, aduh. Sakit podeng. Mana grup SD. Panjang ini nak, panjang. Panjang kali lebar. Oke. Masuk Mi. Masuk. Aman. Bisa tidak? Ada yang kurang? Iya, bisa ini. Aman. Sisa bisa mungkin ditambahkan ya, ada yang dikurangi mungkin, ada yang ditambahkan. Seriusnya nah. Keempat cetak duduk. Kepala aku ini banyak sekali tugas. Semangat. Belum masuk itu. Saya dulu berdosen itu di situ intinya. Semester berapa Mika? Semester 2. Belum. Masih ada perjuangan. Banyak tugas artikel. Memang 10 artikel internasional, nasional, ada semua jadi kalau bahasa Inggris nak pusing mak. Iya di? Iya. Itu kalau kuliah bahasa Inggris tanggal gelungkung. Baru dosen kecil lagi suaranya. Kenapa begitu? Dilihat nih. Odong anaknya Bu Hikmah. Sakit bilang. Masih mami jadi orang sekali. Sama Tunji juga ini saya. Ku bawa mami ke sekolah kan. Tidak ada jaga. Nampar welcome. Menangis di saya kerja di sekolah tadi. Kenapa ini? Begini Mi. Ini bunuh Jana. Begini Mi kapan? Begitu Mi. Iya, pasti itu. Nanti ditambah sedikit. Bisa dibikin anunya, PPT-nya. Baru bikin pertanyaannya. Tapi iya. Sesuaikan dengan pertanyaan yang dikirim Bapak. Dia bukan Pak. Toh? Ada jawabannya yang keempat, bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Guru menilai pemahaman murid, banyak di sini. Penilaian. Observasi bisa itu, kan penilaian. Itu ada aku kirim.
Iya, selalu yang dibawa. Asesmen. ya Asesmen partisipasi dalam diskusi juga. Kemudian hasil presentasi kan dalam begini. proses. Kalau pembagian kelompok kan biasa beda itu cara menyusun langkah-langkahnya tuh pasti beda. Biasanya beda sih. Nah, itu kan Ada di belakang sekali Bu Nurjana, dilihat di situ. ya, Di hasil penilaiannya. presentasi. Oke, pemahaman. Ada toh? Ya, Ya, Kalau mau diperbaiki. bagus nih. Bagus nih, tinggal dibuatkan mami anunya, PPT-nya. Tugasnya Bu Dwi itu deh. ya. Tugasnya Bu Dwi. Nanti saya koreksi Semangat mami. Bu Dwi. Besok saya Bu Dwi dari pagi saya Anu. masuk di daerah yang tidak ada jaringannya. Jadi saya berusaha sampai di yang ada jaringan jam 12. Oh iya. Insya Saya Allah besok selesai mau gitu. anu dulu. Kalau Kayaknya bagus saya tidak bisa begini langsung Maki. iya. Tidak begini Maki. Seandainya nak begini ke ini dia ambil waktu. Ini kalau langsung dikopas-kopas dia. Iya. Bu Dwi, makanya aku kasih ke Bu Dwi. Seandainya begini, aduh Pas mangan gampang deh. pekerjaan tak toh? Aman toh? Aman nih. Sebentar pe ditambahi anu. Jadi siapa yang jadi moderator? Saya lagi. Saya lagi moderator. Saya lagi yang anu, Ibu Bulan presentasi. Belum pakai tahu kita presentasi kok. Saya bukan saya presentasi besok. Presentasi. Siapa moderator? Kayak menjawab memang Saya moderator. Kenapa aku pikir Pastinya ini menjawab semua Kika, ujung-ujungnya ini individu jadi dinilai. Sembarang Tidak saya. tahu kolaborasinya. Jana siap-siap saja ditunjuk menjawab yang Siap-siap pertama. semua. Bu Nurjana, siap-siap menjawab saja. Saya besok presentasi kalau begitu. Siapa yang moderator? Saya moderator. Oke. Timekeeper Bu Dwi, Ibu Jana, Nutulen. Nah, jadi Nutulen saja. Oke, Mi. Tapi kirimkan, Kak. Tapi bagaimana caranya kasih masuk Kak di sini? Apa itu? Enggak tahu kok kasih masuk. Presentasi. Itu yang gambar panah, sampingnya senyum. Tunggu Bang, coba. Buka dulu file itu kan mau presentasi. Buka dulu file. Oh, dibuka memang. Iya. Ya, kalau saya filenya. Baru kembali ke dulu ini. Tuh, coba tes ke Bang, belajar memang di sini. Iya, tunggu belajar memang. Ya, belajar memang di sini. Buka dulu file sembarang saja yang kita buka. Iya. Mana itu file tetangga ya? Tapi kalau ingat Ki, kalau presentasi kita lihat muka tak itu yang kita lihat itu apa yang kita presentasi. Iya, yang dibaca nanti dilihat. Nah, tapi ada pernah temanku bertanya, kenapa ini tidak ada mukaku? Aku bilang, itu memang iya, tidak ada muka. Saya juga itu. Saya juga berapa bagaimana ini? Tapi pernah dipakai. Bilang, iya, sudah ini. Ya. Coba kembali ke commit lagi ke room. Masih lama ini Oke, baru tanda panah ke atas. Oke. Pilih di situ. Apa di sini? Ada select. Anu dulu, select window or pilih with file tak yang mau dia. Window. Select window dia tahu select window. Ada. Kasih masuk dia coba-coba. Iya. Kebetulan dia terbuka ini. Belum. Oh, share dulu. Share dulu ya. Ya, tuh. Mana? Ya, sudah muncul. Mantap. Cermin tanpa batas. Untuk menghindari terjadinya pencerminan tanpa henti, jangan membagikan seluler layar atau jendela browser, namun bagikan tab atau jendela yang berbeda. SPDU, SPD MPD paling buat. Pak aku tahu kan kepala sekolah ini buat Dwi. Iyo, dan sarjana, Pak 2 kali sarjana. Iya, Bu Dwi. Tunggu dulu. Ini toh yang kerja begini Kak 2 tahun lalu, makanya saya masuk di zona nyaman. Masuk ke sini di sini toh. Itu cermin tanpa batas. Kenapa ada beginian? Waktu kuliah aja ini selalu begini, tapi aku lupa kan, saya pelupa. Nalak juga dulu kalau kuliah nalak juga jurnal. Betul. Iya.
Kenapa muncul cermin tanpa batas? Ada kah? Nggak ada jadi sini muncul. Ada saya di sini muncul. Coba Beng kliki atau ini. Klik tidak coba. Kalau ada pilihan tidaknya di situ tidak. Not. Oh, ini dok. Ulangi. Bagaimana caranya kalau keluar kak? Hentikan. Itu bilang hentikan. Hentikan berbagi. Stop screen. Stop Ya, sharing. Ku buka di Canva di atau PPT lah. Iya, Canva saja. Ini aku edit Umi juga ini ada. Aku edit tak salah. Apa itu ruang kolaborasi? Kelompok 1. Gimana itu kemarin di sini? Apa kita cari Bu Dwi? Bikin Canva-nya. Aku edit tak kala masih lama juga tuh. Sampai jam 3. Harus Saya nggak boleh sedikit dulu kalau begini. Aku kasih minum dulu obat. Saya ini sekali panasnya. Mana itu rukun kemana? Sebenarnya pasti enak. Jadi ke PPT. Oh ini Bengku coba yang kemarin. Bang kolaborasi. Indo. Belajar. Call. Nah bilang ini bapak apa kerjanya di sebelah ini? Muncul guys saya mukaku di sini di laptopku. Ya, kenapa ruang nanti kolaborasi. Kenapa nanti dia mau pindah? Kau pergi di situ dia nota. Pergi di yang ini dibuka. Dibuka pilihan ruang kolaborasi studi kasus baru bisa iya. Gimana caranya? Kembali ke apa nih? Buka apa kita lewat Word ini atau PowerPoint? PowerPoint di PPT ini guys yang kelompok buka mesti itu kembali PPT karena di situ dia baru bisa bergerak pindah ke slideshow. Kemana? Slideshow. Tidak ada di sini tertulis begitu. Ini itu yang dibawa gambar. Itu yang dibawa gambar apakah ini kayak seperti cangkir yang dekatnya itu persen. Iya, dekatnya itu yang kasih perbesar perkecilan. Oh ini. Yang slideshow-nya. Iya. Gitu. Ini toh. Iya. Ya. Ini dia. Mama enggak mau? Buka tadi di mana kali itu? Jangan di sini di Google Meet kah? Langsung dia PPT tak dibuka. Mau sini. Iya di PPT tak langsung karena kita ini yang melihat. Dulu dengan tanda silang ada nih. Bagus nih. Terklik kuliah tapi belum berubah. Ini terklik. Pindah nih. Enak belum. Kenapa di sini pindah di punya aku? Iya itu nih pengaruh jaringan kapan itu. Ulangi lagi. Coba Canva mau Beng. Canva tak buka. Canva kalau misalkan langsung di Canva presentasi. Ini pakai jaringan Ya itu kan misinya. Pakai jaringan. Makanya ini memang ini untuk anuan. Iya. Coba. Ini pindah-pindahnya kasus 1 nih. Kasus 1 ini lanjutan, kasus 1 lanjutan. Pindah berarti pindah nih. Ya. Tapi belum ke slideshow. Ini. Pindah. Mana?
Iya, yang gambar siswa dengan guru. Oh, Kak kita yang bikin ini Pindah juga. guys. Pindah. Oh, berarti bisa pindah. Oh, kenapa tidak ada mukaku pale? Tadi ada. Jelasnya tak pindah. Toh, pindah mi. Kasus 2 mi nih. Pindah mi. Gapai ya saya lagi besok yang bikin lama. Iya Kak. Banyak Kalau yang kayak kalau itu aku kemana? share, baru kita yang presentasi toh. Iya, teman-teman begitu sih. Daripada Oh, itu boleh saya juga, ambil waktu. Itu saya kasih Iya, ambil waktu kayak saya apa itu kurasa minggu lalu lama Ibu Arpiani ke kelompoknya siapa kayak itu yang lama di situ lama sih. sekali. Oke. Pokoknya kalau besok nggak bisa Kak ini masuk, kasih begitu Mami, Di. Iya. Nanti saya yang share kalau nggak bisa. Oke. Bila mama next, Bu. Baru gue kasih pindah. Sampai jam 13, 14, 15. Oke, Jam Mi. 3 lewat Dina. Jadi aman ya? Aman. Aman. Jadi cocok pembagian tugas, Di. Ikut tutup ini kapan dia? Tutup lagi. Memang kalau lama tidak digunakan itu dilupa ilmu. 2 tahun lalu saya selesai S2. Setelah itu Iya, saya salah masuk zona dulu, nyaman. Judul Betul-betul zona nyaman, tidak mau kerja. Judul taruh bulan Oh, dia apa judulku? Oh, referensi. Kika Bu Hikmah. Apakah jurusan apa dia ambil? Aku IPS. Oh, sama. Cari Pak Anu nah. Dede ngapa di sini dibahas, jangan membahas isinya. Kirim ke room file ada filenya lengkap. Ku kasih saya. Ada semua. Di mana sih lanjut Hikmah? Ya. Nismo. Nismo ji atau Bosoa? Baru ki atau baru daftar? Selesai media. Siapa? Bulan. Saya selesai 2 tahun lalu, tahun 2022 saya selesai. Kalau setelah selesai Kak itu masuk zona nyaman. Belum pas saya selesai Bu Dwi. Lanjut Kika, lanjut makini atau belum? Baru mendaftar. Oh, baru mendaftar. Jangan bilang sama Ibu Hati ya. Tidak Ji. Tidak Ji, belum Bu Dwi. Saya masih banyak kesibukan lain. Iya karena ini Ibu Hati ya, Bu Fitri, semua lanjut. Tapi di Boso sama Ibu siapa itu deh banyak-banyak itu. Kalau perbandingannya bagus, tapi kalau soal ketat pembelajaran Unismu. Iya betul. Karena Bu Lela saja bilang. Bu Lela saja bilang. Banget. 1 kali jurnal kita itu berapa mima. Itu tabe mahasiswanya. Ya masih dalam proses. Berjuang kurang. Selamat berjuang. Apalagi dengan Pak Muhlis. Wow. Nah, boleh lah itu rasanya. Berarti ini berapa slide ini? Mana ini Pak Fasil? Berarti kalau slide-nya mungkin di awal slide mungkin kayak dipaparkan dulu Di kasusnya Di. Kasus skenario-nya dulu. Iya, skenario-nya dulu. Itu yang bacaan ini yang tadi ini yang guru SD ya. Iya, siapa itu Kasih begitu juga. Iya. Buatkan dulu kasus seperti itu supaya dipaparkan dulu. Itu. Oh, berarti ku kasih masuk ini kasusnya tuh sampainya di belakang ini. Panjang ini. Bukan maksudku bikin kasus yang sama sesuai dengan kasusku yang kita mau angkat seperti itu. Jangan lagi kasusnya Pak Dermawan kita angkat. Nanti sampai kayak begini langsung Ibu Hikmah. Iya, langsung saja kasusku Bu Dwi. Nanti sebentar kita baku chat
apa saja kalau Ya, kita itu Ini juga kan ada tulis nih. dulu Kalau di sini kan skenario-nya. lengkap nih. untuk Kalau kayak topik Pak, tujuannya masuk di diferensi mana? Diferensiasi itu. ya itu kan sudah ada semua Miss yang di nah kirim tadi bulan. Tapi ada ini yang pertama, pertanyaan pertama, kesiapan belajar yang mana? Itu Miss tadi yang Itu dijawab kita jawab tadi, kesiapan belajar. Kesiapan belajar. Kan ada Kesiapan belajar, minat murid, profil belajar. Nggak usah dijelaskan itu ya, Dik. Harus juga dikasih masuk poin-poinnya atau jangan nih? mungkin bagus kalau ada poinnya. Biar singkat saja tuh, singkat, padat dan jelas. Misalnya kalau kayak kesiapan belajarnya. Kalau misalnya dijawab kesiapan belajar harus ada alasannya kenapa dari segi apanya kita sehingga kita mengambil kesiapan belajar. Besok dia tuh pertanyaan begitu muncul. Kenapa kita ambil seperti itu? Oh jangan. Pertanyaan dari teman-teman maksudku. Atau jangan supaya bisa jadi pertanyaan deh. Jadi kita disiapkan misalnya jawabannya. Gimana? Kurangi pertanyaannya. Intinya harus ditahu jawabannya. Itu bisa bilang, jangan mungkin tampilkan supaya nanti ketika bertanya kita sudah siap dengan jawabannya. Kan ditahu memang kesiapan belajar dalam sehingga kita ambil juga. Iya. Oke. Berarti secara ini saja nomor 1 kesiapan belajar, minat murid, profil belajar. Pasti tahu kalau tidak dijelaskan ini secara rinci, besok ada pertanyaan. Di bagian mananya kalau kita bilang di situ kesiapan belajar, kemudian minat belajarnya, minat murid dan profil pelajarnya di bagian mana, toh? Ya, itu jadi kita siapkan saja jawabannya. Kemudian nomor 2 pengamatan, pemetaan, asesmen. Di sini kalau ini juga banyak sekali, nah pengamatannya pasti bisa muncul pertanyaan pengamatannya bagaimana, diambil pemetaannya bagaimana, asesmennya. Kan kolaborasi guru. Contoh kolaborasi guru, pasti bertanya begitu. Contoh kolaborasi guru, contohnya pasti. Kemudian kolaborasi dengan orang tua, bagaimana contohnya? Iya, kan bisa. Kerjaan bagi bersama kapan itu? Sesuai bisa dijawab misalnya tuh. Kan bisa langsung dijawab itu kan. Misalnya tidak jenang susah tuh karena misalnya kalau bertanya pemetaan dalam bentuk apa maksudnya? Kan kita observasi dulu, observasinya dalam bentuk apa ya? Kita kan mengamati. Ternyata ini yang diferensiasinya produk. Diferensiasi produk Iya, di presentasi dengan penilaian produk ternyata. Baru kita tadi ambil semua di sini, ada semua. Ada mie konten, ada mie proses, ada mie produk. Yudi banyak duduk. Kayak di sini dia yang kita yang kirim ada konten, proses, produk. Karena memang ada semua saya rasa. Karena ada semua tahu karena menampilkan video konten juga. Menyiapkan materi. Menyiapkan materinya konten juga. Kemudian proses kan ada kegiatan ada semua. Kegiatan. Cocok ini jawaban tapi maksud ini besok. Oh, pasti nak kasih masuk di ini yang ku kirim pasti dikasih masuk sebentar di di Canva. Iya, kasih masuk kasih masuk semua. Jelasin ya, jelas Ki. Aman Mi. Di pertanyaan keempat apa? Jawabannya Mi. Yes. Pertanyaan keempat itu penilaiannya. Bagaimana di bawah. Ini guru menilai pemahaman murid tentang materi pembelajaran melalui observasi, dalam diskusi dan hasil presentasi kelompok. Iya. Itu bagaimana rubriknya, Bu? Bagaimana rubriknya? Rubrik observasi bagaimana? Partisipasi. Mana jawaban nomor 1 itu? Apa kebutuhan murid yang 3 sayang 3 kesiapan belajar, minat murid, profil belajar. Itu mau saya jangan dijelaskan mananya. Jangan dijelaskan. Nanti kita yang jelaskan. Jadi pertanyaan. Kalau ada pertanyaan dijelaskan nih. Iya, baru bagaimana cara guru membentuk apa itu? Cara guru tersebut menentukan kebutuhannya. Yang moderator ke kasusnya diambil. Strategi. Iya, Dik. Iya, pasti lebih tahu. Ganti.
Kita mau pakai moderator, notulen nih Ibu Hikmah. Atur bagi pale. Iya, cocok ki. Yo pale biar misalnya tulen. Iya, besok kan begitu. Kalau presentasi Kak, ini adalah hasil kerja kelompok kami dari 4 kasus yang kami angkat. Kami mengambil kasus dari Ibu Nur Hikmah. Tuh, Ya. presentasi mah ini. Ya. Ini simulasi. Toh? Oke. Sebenarnya kalau saya paling suka itu moderator. Saya juga, karena saya mengatur. Saya itu jarang moderator, lebih sering menjawab. Hujan deras. Mana? Sana? Iya, hujan deras. Baru panas. Maksudnya ada mendung. Masih lama kayak ini. Kayaknya sih udah Mide. Jam sedikit tidak 13:05. Nah bilang Bapak tadi ku catat ini. 15:05. 15:05. Iya. Nah catat lagi. Coba mantai timekeeper itu. Nah catat lagi. Iya. Sisa penilaiannya. Besok saya Tokodong pergi pisah sambut. Baru di gunung, Kak. Nggak ada jaringan sama sekali. Makanya usahakan sampai di sini 12:30. Jadi kirimkan Kak sebentar ini, Dik. Karena sudah semua terkirim, sisa dikasih masuk Canva. Kirimkan Kak. Kasih cantik Canva tadi. Kasih kalah-kalah Pak Suherwin. Aduh, Ibu Juana itu susah dikalah. Susah ke dia orang IT. Iya, udah deh. Ngapa anakku? Ku kirim ke Mema di foto sebentar, foto yang siapa kemarin yang foto-foto di HP? Ada semua foto tato di sini? Oh, ada di situ yang di grup kata? Ada ji. Ada, ambil sih. Foto aku udah kirim nih Ibu Fitra. Untungnya cepat masuk Bapak tadi, seandainya kita itu tadi diidentifikasi full. Sisa itunya Mami Bu Hikmah, kalau lain sudah minta sisa itu kasusnya Mami. Iya. Iya. Menilai pemahaman. Ini aku cari dulu, kayaknya masih ada di Google Drive sesimpan itu. Tentang dari pembelajaran. Bu Nurjana sudah ketemu sama Ibu Iva? Belum. Wow. Gara-gara itu Pak Munandar itu belum maju-maju gara-gara Ibu Iva. Kenapa? Luar biasa. Ketat. Wow, pokoknya di atasnya wow. Saya nggak dapat, Kak. Tapi 2 tahun lalu masih na jempol, Kak. Karena sendiri Kak yang pakai 10 jurnal di tesisku. Yang lain teman-temanku 5. Ada banyak sekali yang bilang-bilangi kalau di ruang itu. Pembimbingku bagus sekali itu Ibu Nurjana. Siapa? Ketua prodinya Sosiologi Pendidikan. Kenal ya? Iya, tanya bilang salamnya Beng Bulan. Mau ya turun ini. Hari Jumat saya kuliah offline, Pak. Sama Pak Namir? Bukan, dosen kedua nih Pak Suwardi. Dosen pertama itu Pak Namir. Oh bagus itu Pak Suwardi. Dia pengujiku. Iya, masih muda. Penelitian. Baru itu memang masih dianalisis. Muda. Iya. Belum kerja itu.
Semangat. Saya ketik dulu kasusnya Bu Dede, baru Iya, kirimkan ya anu Mi. sekarang Iya, dulu. kalau yang lain kan aman, Mi. Udah. Ya, ketik dulu. Pertanyaan sudah lengkap. Sambil mengingat-ingat. Kalau tidak aku tahu, wah aja itu di grup. Iya. Cepatnya saya selesai tugas dah. Sudah belum puasa ini aksi nyata Belum Belum bikin PPT bukan. nyata. Belum. Juga. Rencana saya besok baru mau Sudah diseminasi aksi nyatanya, aksi nyata budaya positif. Saya rencana besok, Pi. Belum. Besok juga. Rencana juga besok Itu saya bisa. baru ini jadi PPT-nya. Wih, derasnya hujan baru panasnya matahari. Oke, screenshot nah. Jadi nomor 1 ini jangan dijelaskan. Jangan nih. Jangan nih. Jangan. Ada penjelasan di situ, Kak? Hapus senjatanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau ke screenshot? Kasih bagus-bagus muka. Oke. Oke. Satu kali lagi nah, satu kali lagi. 1, Soalnya 2, 3. Bagaimana bagus-bagus kita cuma lama ini. Oke. Tuh malahnya juga baru gak datang. Sama juga. Ini yang on point ini anu Puji nih, Alis Puji. Saya biar enggak pakai beda, yang penting bagus Alis. Ya. Saya terus yang tidak tahu gak bikin alis. Butuh seni itu Bu Dwi. Bu Dwi bagaimana? Itu kalau bikin alis itu butuh seni. Betul. Itu yang biasa bahaya kalau agar-agar alis benar terlambat Iya. Takutkan tinggi sebelah. Jam 3. Jam sampai jam berapa, Kak? Jam 3 lewat 5. Kurang 4 menit. Mau pergi absen online. Iya tahu. Dekat ke sekolahnya? Di situ Berloe. Saya sekolah aku berapa menit itu 5 menit. Di mana mengajar Bu Nurjana? Dekat rumahnya Rusdis, dia naik di Bontotekne. Oh. Dekat berbatasan sama Bontobado. Bontoramba. Kenapa anda dia anunya Saha? Sudah ditanya Saha bilang salamku. Belum Pi. Astaga. Dekat rumah tapi jarang. Aduh. Ketemu Kak. Dia dekat rumahnya Saha Kak? Rumahku samping rumah. Pas samping rumahnya Saha? Iya. Astaga. Berapa kali ke situ? Ke rumahnya Saha?
Tidak pernah ke kuliah. Bisa itu tidak pernah Kak dilihat. Iya. Ada semua jenis penilaiannya. Kalau kita memilih konten, ada semua penilaiannya, toh? Kalau produk, penilaian, guru menilai produk yang bersangkutan jasa sebelum. Diferensiasi konten. Berapa pertanyaan itu biasa tuh kalau diskusi? 3. Tiga untuk sesi pertama. Kalau masih ada banyak waktu bisa kita 3 buka. atau 2? 3. Kalau yang kelompok kemarin itu 2 Mami yang terakhir. Ada. Habis Iya. waktu. Kita itu 3. Karena lama dian. Lama. Iya, Bu Artia karena baca semua ya Lama dia. presentasi. Kita singkat, iya. Tidak singkat kita. Nah bilang Bapak, nih poin-poinnya saja. Oke, karena biasa bertanya, aku bilang bagaimana Pak dibaca ini, karena kalau dibaca ini saja ambil waktu, berapa menit presentasi sama tuh? 20 menit kayaknya. Kasusnya Bu Hikmah kasih singkat-singkat nih, jangan terlalu panjang. Maksudnya poin-poin pentingnya saja toh. Iya. Supaya tidak setengah mati kita baca. Iya. Sedikit juga pertanyaan 4 sih. Iya, disesuaikan gitu. Ciri-ciri pembelajar. Kemarin itu banyak 4 kasus, baru berapa pertanyaan 1 kasus. Ibu Dwi, kita kasih masuk di pertanyaannya, Di. Ditampilkan pertanyaannya atau tidak? Gimana? Tampilkan, Di. Iya. Pertanyaan apa itu yang tadi Pak soal? Iya, tampilkan. Udah ada nih. Baru satu kerja. Disuruh ke sebelah. Ayo. Iya. Masuk ke sebelah mati kami. Sebelah nih. Ya. Nah, panggil lagi Bapak.